Juga jumpa lagi dalam program Ekonomi Rakyat, tentunya bersama saya Damai Rianti Purba. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pengusaha yang ada di Sondiraya, yaitu pengusaha pembuatan peti mati. Nah, bagaimana dia bisa mengembangkan usahanya dari modal yang sangat kecil hingga bermodalkan ratusan juta? Yuk kita langsung ke tempatnya. Halo Pak Anton, selamat pagi. Selamat pagi. Pak, kita boleh cerita-cerita tentang usaha yang Bapak sedang kerjakan saat ini? Boleh, Pak ya? Pak Anton, saya dengar bahwa Bapak membuat usaha peti mati. Pak, boleh nggak diceritakan awal mula akhirnya Bapak memilih usaha untuk pembuatan peti mati, Pak? Oh, dulu saya tukang bangunan. Jadi lantaran usia sudah agak lanjut, ya ibaratnya PNS sudah pensiun lah. Dulu bikin orang rumah hidup, sekarang bikin rumah yang mati lantaran giliran saya mau mati. Makanya kita bikin itu. Oke, nah kan awalnya kan Bapak dulunya tukang bangunan. Nah itu berapa lama Pak Bapak bekerja sebagai tukang bangunan gitu? Selain mungkin alasan yang tadi itu, apa yang membuat Bapak akhirnya membuat peti mati menjadi salah satu usaha yang Bapak kerjakan, Pak? Saya tukang bangunan dulu lebih kurang 35 tahun. Jadi lantaran ya nggak bisa lagi mandah-mandah jauh-jauh, lagi pula usia sudah lanjut, makanya saya buka gudang di sini tahun 2000, 1900, tahun 2000 lah. Jadi itulah sampai sekarang. Jadi saya pakai anggota sekarang 2 orang tetap kerja di sini. Bila perlu dipanggil bisa juga. Nah, kenapa peti mati, Pak? Kenapa kan kalau tukang bangunan kan pasti punya kemampuan untuk mungkin membuat lemari atau tempat tidur. Ini kenapa akhirnya Bapak memilih untuk peti mati? Sebetulnya itu pun masuk di sini. Cuma andalan gudang ini peti mati. Ada pun yang pesan mau mebel bisa. Oh iya. Bikin kosan juga bisa. Tuh Pak, cuma andalannya peti mati. Itu tidak bisa kosong. Kalau ada lowong waktu, ada yang pesan lemari, kursi kayak ini kita bisa bikin. Oh, berarti bukan hanya Bukan peti hanya mati. itu. Hanya saja yang menjadi andalan usaha Bapak ini adalah peti Iya, mati. iya, Tapi itu. berarti kalau misalnya kita pengen mengadakan pemesanan untuk membuat lemari atau pokoknya yang berhubungan dengan kayu itu bisa ya Pak? Boleh, di sini semua ya? boleh. Semua kayak pintu-pintu ini kan kita bikin ini semua. Ini. Iya. Oke. Nah, pasti pertama kali Bapak membuka peti mati itu pasti membutuhkan modal. Nah, awalnya kan kerja bangunan nih Pak, gitu. Akhirnya kan berniat untuk membuka peti mati itu seperti apa akhirnya pertama kali Bapak membuat usaha ini Pak? Ya kayak madalah sabar-sabar dulu. Kita bikin ya dengan modal yang yang sangat minim kali. Tapi ya itulah makanya kalau cari uang gampang, yang pakai uang yang payah. Harus pandai pakai uang lah. Sabar, ya akhirnya bisa juga. Makanya menurut prinsip saya, kalau cari uang gampang, pakai uang yang payah. Pada sasarannya. Itu yang saya pelajari. Itu aja. Lama-lama ya bisa sampai 50 biji peti bisa kita stok. Begitu kayu-kayu sampai 10 ton bisa. Ya saya susah kali. Kalau modalnya tipis sekali. Nggak ada yang diharapkan dari pemilik. Nggak mau. Modal awal yang Bapak usahakan itu berapa Pak? Kalau jumlah, mungkin kira-kira jumlah yang Bapak Pertamanya? Iya, pertama. Ya paling ada 5 juta. 5 juta. Itu pembuatan peti mati atau apa Pak? Itu pembuatan apa yang pesan orang lah. Apa yang dipesan orang itu? Ada yang pesan bangku, kerjain. Ada yang pesan meja, kerjain. Tapi didahulukan peti. Umpamanya, tapi dulu nggak ada banyak-banyak. Ada 1-2 biji stok gitu aja. Itu aja. Lama-lama kita ya hati-hati pakai itu, lama-lama bisa sikit-sikit sampai gini lah. Dengan modal pertama,
pertama itu adalah modal 5 juta. Iya. Nah, kalau misalnya kita hitung sekarang itu tadi tahun 2000 ya Pak ya? Tadi. Iya, iya. Tahun 2000, sekarang udah tahun 2015. Sekitar 10 tahun sudah berjalan Iya, usaha iya, ini. iya. Nah, selama 10 tahun itu hingga sekarang itu modal yang sekarang itu berapa Pak yang Bapak keluarkan di dalam mungkin per bulan atau per harinya? Ya, tapi kalau dihitung sama yang ada situ bahan baku yang belum dipakai dia udah ratusan juta. Kayu pun 10 ton sudah 40 juta. Alat-alat lagi. Mobil lagi untuk ngantar peti itu. Berarti cukup besar juga ya Pak untuk modal sekarang. Ya, kira-kira 100 juta lebih lah. Nah, bagaimana Bapak memanajemen itu semua Pak? Hingga akhirnya pasti ada jatuh bangun ketika menjalankan usaha itu. Nah, Bapak sendiri usaha dan hal-hal yang Bapak lakukan atau strategi yang Bapak lakukan hingga akhirnya dari 5 juta hingga 100 juta itu cukup luar biasa kan Pak? Apa yang Bapak lakukan Pak untuk itu? Yang paling utama menurut saya, ya sama konsumen harus kita ramah. Jangan bikin sakit hati, itu aja. Makanya yang pesen peti dari 1000 dolok sana pun mau deh. Kadang-kadang kita nggak tahu nomornya, kita nggak tahu orangnya, sudah ada yang pesan kayak gini, coba antar ke sini. Lantaran dulu kartu-kartu nama apa sudah aku bagi-bagi. Nah gitu. Jadi nggak kenal orangnya, sudah sering sini pesan peti. Pokoknya bikin alamat lengkap, jangan kami kesasar itu aja. Nah, nggak dikasih duit nggak persoalan, nanti belakangan ya. Nah itu aja. Yang pasti memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya Nah, itu kepada yang konsumen. Kalau tadi sempat saya dengar bahwa mencari uang itu gampang, tapi sebenarnya itu maksudnya apa Pak? Ini sebenarnya menghabiskan uang gampang, mencarinya pun gampang, tapi menghabiskan uang, ada uang masuk, kita harus pergunakan sesuai dengan fungsinya. Jangan kita ada contohnya laku 1 peti 3 juta, jangan kita anggap itu uang kita semua, paling-paling 10% uang kita itu, kan modalnya berapa? Kan mesti itu, jangan harus disisihkan. Kita hitung semua perkakas itu, kita sewa itu. Mana tahu rusak nanti, kan sudah kayak pepet kita kalau nggak disisihkan apanya untuk gantinya. Makanya saya serap-serap untuk apa alat-alat di situ. Sebelum rusak saya sudah bikin di situ. Contohnya mesin ketam rusak. Adapun uang beli kesantar lagi kan lama. Ambil dari gudang ini sebelum pergi beli, gitu. Jadi harus mempergunakan dengan sebaik-baiknya apa yang ada ya Pak ya? Kita hitung menyewa, sewa itu perkakas. Kita sisihkan 1 biji apa itu 1000. Dapat beli, nggak rusak pun dibeli. Lantaran itu untuk dia, bukan untuk kita sudah lain. Kan ada untuk kita. Iya. Jangan salah pakai lah. Makanya pakai duit yang payah. Manajemen duitnya yang susah ya itu Pak ya? yang payah. Makanya. Berarti di dalam selain tadi ramah kepada konsumen juga harus pintar memanajemen uang itu agar perputaran barang itu gampang ya Pak ya? Jangan waktu umpamanya kita butuh kayu di sini, kalau sudah ada kayak gitu bisa kita pandai pakai duit. Sebelum dibutuhkan di sini sudah kita masukkan. Jangan di situ butuh kita cari, kan susah. Iya. Jangan gali lubang. Iya. Gali lubang tutup lubang, karena tangga tertutup lubangnya tetap terbuka. Iya, Kan iya. gitu. Sebelum lubangnya tutup sudah di sana sudah tutup, sudah cari lagi gantinya. Oke, Pak, boleh nggak kita Pak lihat tempat Bapak, usaha Bapak? Ya boleh. Langsung ya Pak. Boleh.
apa Pak untuk gudang ini? Ini yang petinya sudah jadi. Kalau di sana dibiarkan nanti abu-abu kotor lagi. Khusus untuk yang sudah siap di sini. Berarti khusus peti mati yang sudah siap ada di sini. Nah, kalau kita ngomongin peti mati Pak dulu Pak. Untuk peti mati sendiri biasanya modal yang Bapak butuhkan itu berapa Pak? Di dalam satu peti mati seperti ini. Itu kan peti mati kan lain-lain jenis. Ini sudah beda-beda. Oh, berbeda ya Kan Pak? sudah beda. Harganya pun sudah berbeda-beda. Itu bedanya apa Pak? Yang ini dan ini? Aksesorisnya itu aja. Ini bentuknya pun sudah lain. Oh gitu. Ini yang paling mahal kalau di sini. Lantaran standar kayak gini aja yang paling mahal yang bisa dijangkau daerah ini. Nah ini paling mahal. Iya. Nah kalau misalnya kita ngomongin ini Pak, yang ini biasanya Bapak membutuhkan modal berapa untuk membuat peti mati yang seperti ini? 1.200.000. Lebih kalau itu. 2 juta modalnya itu. 2 juta modalnya. Akhirnya Bapak dengan penjualannya seperti apa? 3 juta. 3 juta. Nah kalau orang ke sini biasanya untuk pengambilannya itu gimana Pak? Ada nggak yang memesan dulu atau ada yang langsung beli? Gimana Pak prosesnya? Ya gini, kadang-kadang dipesan ini pagi. Lantaran orang itu sudah tahu, dipesan pagi diantar sore. Ada juga dipesan hari ini. Kalau besok mau dimakamkan, besok pun bisa juga. Itu terserah sama yang pesan. Terserah, Di situ diangkat, di situ dipesan, di situ angkat boleh. Oh, berarti Bapak sudah punya stok gitu Pak? Ini sudah stok ini semua. Oh, berarti gitu. ini bukan Tinggal hasil pesanan? 10 menit untuk nulis namanya. Itu nggak bisa kita tulis siapa yang mau meninggal kan gitu. Iya benar. Iya benar-benar. Berarti untuk sistem Bapak di sini bukan hanya pemesanan ya Pak. Ada kalau misalnya kita mau langsung beli bisa langsung angkat. Bisa. Bisa juga. Cuma tinggal milih dia yang mana ini segini, ini segini, ini segini harganya kan gitu. Ada berbeda nggak Pak untuk harga pemesanan dan juga harga langsung beli? Nggak, sama saja. Sama ya? Sama aja. Tapi terkecuali ada yang khusus. Dipesani kayunya kayu khusus, ya itu lain. Oh ada yang seperti itu? Ada mesti meranti semua katanya. Ditunggu 1 hari baru siap. Pemanya ini dipesan hari ini, besok sore baru jadi. Berarti pembuatannya itu Bapak memakan waktu berapa hari Pak? 1 hari 1. 1 hari 1 Bapak sendiri yang mengerjakan atau? Enggak, anak buah yang kerjakan. Itulah target satu-satu. Untuk mencet lain. Bahan yang sudah jadi di sana ada nanti. Ini yang tukang setnya lain. Oh tukang jetnya berbeda. Iya. Oh berarti Bapak punya anggota nih Pak. Boleh nggak diceritakan untuk anggotanya Pak? Ada berapa orang dan gimana lah Pak untuk anggota Yang Bapak bekerja menetap di gudang ini kami 2 aja. berdua? Tapi kalau mencet ini diborongkan. Ada khusus. Kapan saja kita panggil tetap datang. 5 orang tuh. 5 orang untuk mencet. Tapi yang tetap sebagai pegawai tetap berarti hanya 1? Satu aja. 1. Dulu ada 4 orang, sekarang sudah kurang itu. Lantaran saya nggak mau menerima banyak-banyak, terlalu banyak mikir susah. Iya. Banyaknya order nanti kita nggak bisa kerjaan, sakit hati orang nggak. Iya. Apalah. Berarti harus tanggung jawab juga ya Pak dalam pekerjaan itu. Diterimai, nggak pas waktu, aduh, nggak boleh itu. Kalau tadi kan Bapak sempat mengucapkan bahwa Bapak pernah kasih kartu nama untuk ini. Nah kalau sekarang promosi yang Bapak lakukan untuk memperkenalkan usaha Bapak ini gimana Pak? Apa yang Bapak kerjakan? Nggak usah lagi, udah tahu semua orang. Udah tahu, berarti nggak ada lagi promosi ya Pak? Nggak ada lagi. Sudah dari mulut ke mulut sekarang. Sudahlah. Orang sudah sampai ke Sibutuan sana udah itu. Pernah nggak Bapak mengalami mungkin kerugian di dalam usaha ini Pak? Bisa nggak diceritakan? Kurasa ya kerugiannya ya kadang-kadang inilah. Karena yang mati kan nggak bisa ditentukan. Iya benar. Ada kadang-kadang nggak ada sampai 2 minggu. Gaji anggota tetap kita bayar. Bekerja tetap ada di situ. Itu aja. Harus kita pandai. Itulah yang pandai pakai duitnya. Iya. Mau sampai 2 minggu. Kosong ya Pak Kosong. ya? Jadi pemesanan yang biasanya ada itu dari mana aja Pak yang udah memesan peti mati ke tempat ini? Aduh, nggak bisa dibilang. Yang umumnya dari Bintang kemari, dari Bapak Susang kemari, Raya Humala kemari, Merek kemari, itu sudah umum di sini.
Pemesanan yang paling Bapak berkesan itu ada nggak Pak? Aku ada sekali memesan 5 biji. Yang ada di Porek Pelta sana kan ada yang jatuh tanah. Oh, longsor ya. Nah, sekali masuk 5. Ketepatan di situ pas tinggal 5 biji aja yang jadi. Jadi salibnya kayak mana? Nggak usah apa? Nggak usah pakai salib sebenarnya. Itu aja. Tinggal ngantar ke rumah sakit ini, ke Karyahan, baru itu aja. Audio Jungle. Kalau untuk tenaga kerja Bapak sendiri yang 1 orang berarti itu tiap Tiap hari hari pasti ada ke sini ya Pak ya? Udah Iya. sebagai Iyalah tetap, pegawai iya. tetap ya? Tapi gajinya setiap hari Sabtu. Nah, sekali seminggu aja gajian, bukan tiap hari digaji. Kalau ukuran peti mati Pak, ini gimana Pak? Ukurannya itu Standarnya. berbeda-beda atau seperti apa Pak? Kalau yang panjangnya sudah standar ini semua. Ini aja yang berbeda, yang agak gemuk dia lantar gini. Oh, Ah. berarti ini orang yang pesan itu yang gemuk iya, ya? Iya. Kalau panjangnya Pak, panjangnya? Semeter 90 isi. Semeter, 90. 1 meter 90 cm. Luarnya 2 meter lah itu. Berarti ini tadi harga 3 juta. Kalau yang ini Pak? Ini 1,5 juta. Ini 1,8. Oh iya. Ah, jadi Modalnya yang harga 1 juta belum ada. Itu jarang orang beli. yang harga 1 juta ya? Jarang. Tapi tetap juga disiapkan. Kalau yang tadi kan ada orang yang mesan khusus ya, pakai apa tadi kata Bapak? Pakai kayu khusus ya? Khusus itu kayu kalau khusus. Itu kan lain lah itu sampai 5 juta. Kalau merati aja pun 1 lembar sudah berapa ratus ribu. Nah ini bahan dasarnya ini apa Pak? Ini Kayu. Kayu. Kalau untuk bahan dasar Bapak ngambilnya dari mana? Oh, dari apa? Kan kadang-kadang ada dari kita yang kan tukang sinso kita kan ada. Ada kayu orang dijual sama kita. Kan gitu aja kita ngolah. Bapak yang ngolah sendiri? Ngolahnya. Kalau beri dari panggung nggak bisa seharga kayak gitu. Oh gitu. Nggak bisa dapat. Makanya kita olah tukang sinso kita ada. Oh iya. Berarti ada tukang sinso khusus juga? Ada khusus. Makanya stok kita banyak. Kadang-kadang nggak butuh pun kita tukang sinso kita. Aku nggak ada duit kerjanya, aku di sini ya antar kasih uang kan gitu. Iya. Oke. Nah kalau tempat pembuatannya Mbak bisa nggak kita lihat? Di belakang sana. Berarti di sinilah tempat pembuatannya Pak. Untuk semua proses di sini Pak atau gimana? Ya kalau untuk peti di sini, tapi kan ada bagian yang lain di depan itu. Di depannya Pak ada Ya. lagi untuk tempat Iya. tadi Tempat pembuatan bikin yang umpamanya tempat tidur Roswa, ya apalagi mari di depan lah. Ini khusus untuk pembuatan untuk peti di sini. Lantaran alat-alatnya di sini semua, jangan berserak-serak ya. Iya. Pak untuk ngomongin standar penjualan Bapak ini standar harga atau seperti apa Pak? Mungkin dari tempat-tempat lain itu apa yang berbeda dari tempat Bapak ini? Ya beda, kadang-kadang orang itu ya catnya kayak jadi kita bilang kayak gitu untuk mengurangi enggak apa. Itulah yang banyak orang cerita. Catnya pun kadang-kadang leket-leket di tangan.
Nah, kalau kita enggak, kita tembak dia itu pakai kompresor. Nah, jadi itu yang kalau menurut cerita orang dah yang datang kemari. Nah, kenapa enggak di sana? Kau rumahmu dekat di sana. Ah, pernah sekali gini begini. Tadi kita Pak ngomong gitu. Dan tadi sempat Bapak cerita untuk di sini itu penetapan harganya ada standarnya, itu gimana Pak? Standarnya ada kadang-kadang pernah sekali sudah ada cari yang paling murah katanya, harganya harga 1,5, yang harga 1.200.000 yang paling murah. Kami orang susahnya kami, kayak mana lebih gede, udahlah bawa asal peti, hitung nanti uang keluar di sana, kalau nggak terbayar nggak pala. Mama itu orang karyahan dulu. Jadi kenyataannya sisa uangnya datang dia dipeluknya aku, bayi bapak katanya. Nah, jadi ku kasih serasu nggak mau dia. Pasu-pasumu itu bilang ya sudah kuharapkan itu katanya. Berarti lebih nggak apa-apa aku bilang. Kalau memang nggak ada duit, asal benar-benar. pelayanan lah ya Pak ya, Iya, yang asal ditamakan. benar-benar. Makanya kalau di Sondi ini asal ada yang meninggal, biar dari kita pensiunnya nggak dari kita, papan bunga tetap ada dari gudang ini. Iya. Oke. Apalagi enggak dari kita PT-nya, diusahakan lebih cepat masuk ke sana. Jangan dipikir orang gara-gara PT-nya dari situ ada papan bunganya, enggak boleh. Berarti setiap siapapun itu Siapapun, pesta, perkawinan, pernikahan, asal diundang kita tetap bikin. Khusus Sondi. Iya. Sondi. Nah, kalau sampai sekarang Pak, kendala yang Bapak rasakan di dalam mengembangkan usaha Bapak ini 10 tahun. 10 tahun sudah berlanjut sampai sekarang. Kendala yang Bapak rasakan hingga saat ini itu apa, Pak? Kurasa kendalanya nggak ada. Cuma yang kupikirkan sekarang, penerusnya inilah yang nggak ada. Generasiku nggak ada lagi, sudah selesai. Nggak ada orang-orang yang mungkin Bapak ajari untuk pembuatan seperti ini, itu gimana, Pak? Ada. Anak adekku sudah kemarin. Nggak mau, tetap masuk pun dia kugasin. Kayak malah anak muda sekarang. Iya. Inilah yang ku sayang. Sayangnya usaha ini mati, aku mandi setelah usaha. Kalau modal gitu nggak, Pak? Enggak. Nggak ya, Pak? Jadi kalau misalnya untuk alat-alat pembuatannya sudah sesuai dengan standar lah untuk pembuatan seperti ini. Ya, udah. Harapan Bapak sama pemerintah ada nggak, Pak, untuk pengembangan usaha kecil menengah seperti ini? Iya, kayak mana lah bisa kita mengharapkan hubungan kita sama orang itu kurang nggak dekat. Jadi kayak mana lah mau bilang apapun kita ya. Berarti harapannya pemerintah bisa mendekatkan diri lah ya, Pak ya, Itu untuk aja. pengembangan usaha. Jadi yang terakhir, Pak, apa yang akhirnya menguatkan Bapak untuk tetap bisa berpegang kepada, pasti kan tadi kan kita ngomongin ada jatuh bangun ketika membangun usaha ini. Apa yang akhirnya menguatkan Bapak untuk tetap teguh di dalam melakukan usaha ini, Pak? Hal apa yang Bapak pegang? Begini, lantaran liku-liku hidup yang sangat pahitnya saya sudah alami semua. Jadi cucuku pun sudah sekarang apa boleh buat, anakku sudah nggak ada, itu harus tanggung jawab saya. Sekolahkan itu pun aku biar ada mamanya. Nah, jadi mau tidak mau ya kita terpaksa tekun sama kerja kita. Kita pikirkan kayak mana nanti kalau nggak ada duit sama dia. Nah, di SMA 2, SMP 1 kan dia. Ya bukan dibilang orang tuanya, tapi selaku kita neneknya, semasa bisa kita harus tanggung jawab. Tanggung jawab kepada keluarga ya, Pak. Iya Ya? lah. Baiklah, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah memberikan kesempatan pada kami untuk berbincang-bincang mengenai usaha kecil Bapak. Ya. Semoga kedepannya bisa semakin berkembang dan yang pastinya ada penerusnya ya, Pak ya, untuk ini. Oke, Pak. Terima kasih, Pak ya. Yo, ya. Manajemen yang baik merupakan salah satu hal yang penting ada di dalam diri pengusaha untuk pengembangan usahanya, baik manajemen diri, manajemen pikiran, bahkan manajemen keuangan. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat bagi Anda untuk memulai bahkan mengembangkan usaha Anda. Tetap saksikan Ekonomi Rakyat pada episode selanjutnya. Saya Dami Rianti Purba beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan sampai jumpa.